Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwujudkan dengan keterlibatan rakyat dalam pemilihan umum atau biasa disingkat pemilu. Penyelenggaraan pemilu juga diselenggarakan dalam rangka regenerasi kepemimpinan di pemerintahan yang demokratis. Tetapi yang perlu kalian ketahui bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini berbeda dengan demokrasi yang diterapkan di negara lain, di mana Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Bagaimana penerapan demokrasi Pancasila di dalam pemerintahan Indonesia? Mari kita simak di dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin, senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Kali ini kita akan membahas materi mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Sebelum mulai, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat link download PowerPoint, yang mana link downloadnya bisa kalian cek di kolom deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan sama-sama berdoa di dalam hati sesuai agama masing-masing, teriring doa untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Amin. Materi pembelajaran kita kali ini memiliki dua tujuan pembelajaran. Pertama, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi hakikat demokrasi Pancasila. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu menganalisis dinamika penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia dari masa ke masa. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Hakikat demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Demokrasi Pancasila tentu berbeda dengan sistem demokrasi negara lain, di mana demokrasi ini memiliki ciri khas dan prinsip yang berbeda dari demokrasi pada umumnya. Mari kita simak ciri dan prinsip tersebut. Ciri demokrasi Pancasila yang pertama yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi ada pada kehendak rakyat. Yang kedua, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Artinya demokrasi tidak lepas dari prinsip kekeluargaan dan juga gotong royong yang memang sudah menjadi ciri dan budaya masyarakat ketimuran, terutama Indonesia. Yang ketiga, pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Artinya dalam pengambilan keputusan selalu melalui jalan musyawarah bersama, bukan dengan memaksakan kehendak golongan saja. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kelima, tidak mengenal monopartai atau partai tunggal. Yang keenam, pemilu dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan juga adil. Yang ketujuh, warga memiliki kedudukan yang sama di segala bidang. Dan yang kedelapan, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.
Artinya kepentingan umum menjadi aspek utama yang harus dilaksanakan daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Seperti sistem demokrasi lainnya, demokrasi Pancasila juga mempunyai prinsip. Menurut Ahmad Sanusi, terdapat 10 pilar demokrasi yang menjadi prinsip demokrasi Pancasila. Antara lain, pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya demokrasi diselenggarakan sesuai Undang-Undang Dasar 1945, bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, ataupun kekuatan massa semata-mata. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law, di mana ada 4 makna penting yang terkandung di dalam demokrasi dengan rule of law ini. Yang pertama, kekuasaan negara itu harus berdasarkan kepada kebenaran hukum. Yang kedua, harus berdasarkan keadilan hukum. Yang ketiga, harus berdasarkan kepastian hukum. Dan yang keempat, harus berdasarkan kepentingan hukum. Berikutnya yaitu demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya demokrasi dilaksanakan menurut Undang-Undang 1945 dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan, serta melalui sistem pengawasan dan perimbangan. Berikutnya yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar ini mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak tersebut, melainkan meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Berikutnya yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya demokrasi menurut Undang-Undang 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen. Berikutnya yaitu demokrasi dengan otonomi daerah. Berikutnya yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Artinya demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula soal mengorganisasikan kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan negara. Demokrasi bukan hanya soal otonomi daerah dan keadilan, di mana demokrasi menuntut undang-undang membangun negara yang makmur oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Terakhir yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya demokrasi menurut Undang-Undang 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Berikutnya yaitu dinamika penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia dari masa ke masa. Kita mulai dari periode 1945 sampai 1949. Sistem demokrasi mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan demokrasi baru sebatas interaksi politik di parlemen dan pers yang berfungsi mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat, tapi fungsinya baru sebatas menanamkan kesadaran untuk bernegara dan sikap anti penjajahan. Periode berikutnya yaitu 1949 sampai 1959. Pada periode ini negara kita menganut demokrasi parlementer. Pada demokrasi ini semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Akan tetapi demokrasi parlementer hanya bertahan selama kurang lebih 9 tahun seiring dengan dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Hal itu karena demokrasi parlementer dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Periode berikutnya yaitu periode 1959 sampai 1965. Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer dan memulai konsep demokrasi lain yang oleh Presiden Soekarno disebut demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem pemerintahan yang keputusan dan kebijakan yang dijalankan pemerintahan berpusat pada kekuasaan satu orang, yaitu presiden. Jadi, ciri dari demokrasi pada periode ini adalah dominasi presiden, di mana kedudukan presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Selain itu, pada periode ini peranan partai menjadi terbatas, lemahnya badan legislatif dalam pemerintahan, HAM dan kebebasan pers juga menjadi aspek yang dibatasi pada periode ini. Berikutnya yaitu periode 1965 sampai 1998. Periode 1965 sampai 1998 dikenal dengan masa Orde Baru atau Orba, di mana pada masa ini Soeharto menjabat sebagai presiden. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru masih jauh dari harapan. Hal ini karena pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik. Ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, kekuasaan presiden merupakan pusat pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur seperti DPR, DPA, MPR, BPK, dan MA, ataupun infrastruktur seperti LSM, Parpol, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu rekrutmen politiknya bersifat tertutup. Yang ketiga, rotasi kekuasaan eksekutif sangat kecil terjadi. Yang keempat, pemilu tidak melahirkan persaingan yang sehat. Yang kelima, HAM dibatasi. Salah satu contohnya, pembatasan HAM adalah pengekangan terhadap kebebasan pers. Dan yang terakhir yaitu banyaknya terjadi KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Periode berikutnya yaitu periode 1998 sampai sekarang. Berakhirnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Presiden Habibie yang dilantik menggantikan Presiden Soeharto langsung memulai langkah-langkah demokratis, di mana Presiden langsung mempersiapkan pemilu dan mengesahkan undang-undang politik, undang-undang pemilu, serta undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang disahkan pada awal tahun 1999. Selain itu, penghapusan duifungsi ABRI atau sekarang yang dikenal TNI menjadi langkah yang tidak kalah pentingnya. Sistem demokrasi yang dibangun pasca kepemimpinan Presiden Soeharto menjadi sebuah pondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa hal berikut. Yang pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis, baik pada lembaga eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat hingga daerah. Yang kedua, rotasi kekuasaan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Yang ketiga, rekrutmen politik jauh lebih terbuka. Yang keempat, hak dasar setiap warga negara lebih terjamin. Itu dia materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Buat kalian yang suka video kali ini boleh kasih like-nya. Buat yang gak suka boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa share video kali ini. Semoga video kali ini bisa menebar banyak manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye. Coba cari tahu apakah pengambilan keputusan melalui voting merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi Pancasila. Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Jelaskan pendapatmu di kolom komentar.